Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini diberikan kesempatan untuk datang kepada Dia, beribadah kepadanya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati untuk bersama-sama merayakan kemenangan iman kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kepada Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu menyembah-Mu dengan segenap hidup kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga hari ini kami diizinkan Tuhan untuk menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebelum jauh melangkah di dalam memuji, menyembah, dan beribadah kepada-Mu hari ini, kami datang di hadapan-Mu untuk mengaku akan setiap dosa kejahatan kami di hadapan Tuhan. Dosa yang kami buat terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami. Dan kami telah sakiti mereka melalui perkata kami, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami boleh berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menipu semua orang. Kami bisa menutupi kejahatan kami. Tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu. Oleh itu saat ini ya Bapa, kami mohon tiliklah hati kami masing-masing. Apakah kami jujur dan tulus untuk mengakui segala kenajisan kami, segala keberdosaan kami, segala perbuatan yang melawan Engkau. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami sebagai manusia-manusia yang bobrok, yang tidak setia kepadamu. Kami mohon ampuni kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk menebus, mengampuni, membersihkan setiap dosa kejahatan yang kami akui di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya tercurah di atas bukit Golgota, cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan, mengampuni setiap dosa kejahatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami larut dan tenggelam di dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan telah menebusnya dengan darah yang mahal dan telah lunas dibayar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyerukan namanya, sebab Dia besar, sebab Dia agung.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 5, ayat 1 sampai dengan 2, ayat 4, dan ayat 6 sampai dengan 7. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kami membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan, untuk Engkau ubah. Seperti bejana di tangan penjunan, inilah kehidupan kami.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, khotbah pada hari ini saya akan beri judul Tuhan tak pernah melupakan kita. Yang mana tadi kita telah membaca Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Ketika sedang dihadapkan pada masalah, penderitaan, dan tantangan yang berat, seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Dan bahkan kita bisa berpikir, Ia sudah melupakan kita. Ditambah lagi dengan doa-doa yang sekian waktu lamanya, seperti belum juga beroleh jawaban, akan semakin mempertegas anggapan tersebut. Kalau kita berpikir demikian, berarti kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita hanya melihat dan menilai segala sesuatunya dari sudut pandang kita sendiri. Padahal Tuhan tadi telah berkata kepada kita, Dia memberikan satu ilustrasi, Dia sebagai seorang perempuan, seorang ibu dengan bayinya. Dan Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini merupakan sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya tentu sudah diketahui oleh pendengarnya. Tentu saja tidak. Pun kalau iya, dikatakan di situ, sekalipun dia melupakannya, aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Hal pertama yang seharusnya kita lakukan dalam hal ini adalah mengoreksi diri kita. Sebab ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Inilah jawaban Tuhan. Aku tidak akan melupakan engkau, seperti yang dikatakan ayat dari nats kita pada hari ini tadi, Yesaya 49 ayat 15, bahwa sekalipun ibu yang sedang menyusui memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap bayinya, sekalipun sang bayi berada di ruangan yang berbeda, sesibuk apapun ibu itu, ia sangat peka ketika anaknya menangis dan membutuhkannya. Seorang ibu punya ikatan batin yang sangat kuat dengan bayinya. Dan bahkan ketika ada apa-apa dari anaknya, atau yang sedang dirasakan, yang sedang dialami oleh anaknya, ibu ini punya perasaan, aduh, gelisah ya. Anakku sedang apa ya? Aku kok merasakan gelisah. Ada ikatan batin antara ibu dan anak. Meskipun ada
ibu yang jahat sekalipun dan melupakan anaknya. Tuhan sendiri berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau." Tuhan itu bertindak sebagaimana ibu tadi, yaitu tidak akan pernah melupakan kita semua. Bila ibu di dunia ini bertindak sedemikian rupa, tidak pernah melupakan anaknya, apalagi Tuhan kita. Dia lebih peka terhadap kebutuhan anak-anaknya dan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Bukankah ini menjadi satu jaminan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Tapi di zaman yang jahat seperti ini, memang ada ibu kandung yang tega membuang dan menjual bayinya sendiri, bahkan membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan hal yang demikian. Jika saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, jika kita saat ini menghadapi satu tantangan, cobaan hidup yang seolah-olah kita merasakan, saya tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Maka anjurannya adalah berhentilah untuk mengeluh. Berhentilah untuk bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan firman ini? Berkat yang dapat kita peroleh adalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang kedua, jika kita diizinkan mengalami suatu proses tantangan, cobaan di dalam hidup kita, proses tantangan, cobaan itu tujuannya adalah untuk membawa kita makin dekat kepadanya. Dua hal ini hendaknya masuk di dalam hati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, pun kalau kita dalam keadaan kesulitan, tujuannya adalah yang terbaik. Kita makin dekat kepadanya, karena disitulah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami, sebagaimana seorang ibu dengan anaknya. Ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari akan janinnya di dalam perutnya. Ketika sudah lahir, ibu yang menyusui, ibu yang senantiasa memberikan nyawanya bagi anaknya, ibu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan anaknya, baik melalui kehadiran fisik maupun doa-doanya kepada anak-anaknya. Demikian juga Engkau ya Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami semua. Pun ketika kami merasakan kegetiran hidup, merasakan tantangan kehidupan, merasakan sakit yang sangat berat, yang kadang-kadang kami mengatakan bahwa kami tidak sanggup untuk menjalaninya ya Tuhan. Pun ketika itu terjadi, biarlah kami tetap semakin dekat dengan Engkau. Kami yakin bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami semua.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau. Tuhan yang tidak pernah melupakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menikmati banyak sekali berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa kembali beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan namamu. Serta kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara lagi kepada kami. Sekalipun kami banyak berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami dengan berfirman kepada kami hari ini melalui abdimu, anakmu, Pastor Agus Santoso. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau berkati anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk kami semua sebagai anggota gereja yang Tuhan perkenankan, izinkan hari ini untuk mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami, buka hati kami supaya kami menerima firman-Mu ini dan melakukannya dengan giat, dengan benar, dengan baik di dalam keseharian kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau hidup, Engkau berkuasa dan Engkau adalah Immanuel adanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau kuduskan gereja ini. Karena kami percaya Tuhan yang menghendaki mengizinkan adanya gereja ini. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, Engkau buka jalan supaya gereja ini terus bertumbuh secara kuantitas dan juga kualitas. Dan kami boleh hidup benar, bukan karena kami hebat, melainkan karena roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Oleh kami percaya, di dalam berbagai tekanan hidup, kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan senantiasa bersama dengan kami di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kuduskan kami anak-anak-Mu masing-masing. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak benar, yang memberontak kepadamu. Biarlah kami hidup berpadanan dengan Injil Kristus, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mohon ya Bapa, Engkau juga mau cukupkan segala yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Baik mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal, pekerjaan, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka. Yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studinya. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Semakin melimpah lagi. Yang dalam keadaan lemah fisik, kami mohon Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Mereka yang berharap kepadamu, mereka yang berduka, Tuhan hibur mereka. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam gereja ini. Tuhan tolong kami semuanya. Luruskan setiap motivasi hati kami dalam melayani Engkau sebagai kepala gereja kami. Supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Namu, yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Di dalam pelayanan ini kami mohon ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan setiap nakes yang melayani di negeri ini, terutama dalam masa pandemi ini. Tuhan Engkau kuatkan mereka. Berikan sukacita damai sejahtera bagi mereka yang terus melayani dan berada di garda depan untuk menolong mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan hibur mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar, Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan juga pemerintah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau berkati pemerintah kami. Supaya mereka di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, tidak memilih kasih di dalam melakukan semua pemerintahan ini. Tetapi biarlah mereka menyatakan keadilan di seluruh negeri ini ya Bapa, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, dari presiden sampai dengan tingkat yang paling rendah di seluruh negeri ini. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka tidak mementingkan kepribadian mereka sendiri, golongan mereka sendiri, kepentingan umum yang mestinya mereka utamakan.
Oleh kami berdoa ya Tuhan, Engkau tolong ya Bapa, perpolitikan yang terjadi di bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan juga hadir untuk melawat dan memberkati, sehingga tidak ada politik yang berusaha untuk menghancurkan negara ini, tetapi biarlah ada politik yang benar, yang terus mempersatukan negeri ini karena Tuhan ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Untuk berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan berbagai persoalan bencana alam yang terjadi di negeri ini juga kami serahkan dalam tangan kasih. Biar Tuhan yang terus melawat dan memberkati setiap mereka yang tertimpa oleh berbagai bencana alam yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini dengan cinta kasih-Mu. Biarlah yayasan ini terus melayani pekerjaan Tuhan secara holistik, baik di pelayanan, pendidikan, kesehatan sosial. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup daripada gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berikan jawabannya tepat pada waktunya dan juga dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, dan kita akan membacanya bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, sesembahanmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan melakukan tugas pekerjaan penata layang kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Tuhan tak pernah melupakan Bapak Ibu dan saya. Oleh itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Serahkan hidup secara total kepada Tuhan. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
cinta Yesus. Jalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya.